Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa qanni'na bil yasir minal mana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang rintik-rintik hujan ini kita kembali diberikan sama Allah taala untuk ngaji, diperkenankan untuk mempelajari perkara-perkara yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat yang indah ini, sebagaimana pernah diceritakan bahwasanya Allah taala menjadikan di atas langit itu ada dua perhiasan, dan Allah taala juga menjadikan di atas muka bumi ini ada dua perhiasan. Kalau perhiasannya langit, Allah menjadikannya di atasnya ada bulan, bintang, dan juga ada bulan, bintang, dan juga matahari. Yaitu adalah perhiasannya langit. Tentang perkara-perkara yang menghiasi langit, di siang hari ada matahari, kalau di malam hari ada bintang dan juga bulan. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan di siang hari ini perhiasannya Allah Ta'ala ada dua macam. Yang pertama adalah hujan, jadi bumi ini akan semakin indah dengan adanya hujan, dan dengan adanya hujan dunia ini menjadi bisa tumbuh segala macam yang Allah Ta'ala tumbuhkan di atasnya. Sedangkan perhiasan kedua dari bumi ini adalah para ulama'nya Allah. Orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mewarisi ilmunya para sholihin, orang-orang saleh terdahulu, mereka adalah perhiasannya Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Oleh karena itu diceritakan bumi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah Ta'ala, bumi mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, siapa kiranya lagi yang aku banggakan untuk memijak punggungku? Siapa lagi yang hidup di atasku ini yang bisa aku banggakan kepadamu ya Allah? Maka Allah Ta'ala mengatakan, tenang saja kamu wahai bumi, karena para nabi akan tetap ada pewarisnya, yaitu para ulama-ulamanya Allah, yang ngajak orang ke Allah bukan ke majelisnya, yang ngajak orang kenal sama Rasulullah bukan kenal dirinya, yang ngajak orang untuk nyari tahu tentang perkara-perkara yang menyelamatkan dia di akhiratnya Allah Ta'ala, bukan untuk menyelamatkan kehidupannya di atas muka bumi ini. Itulah para ulamanya Allah. Dan setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat akan selalu diberikan sama Allah Ta'ala jatah-jatah orang-orang yang akan berbicara tentang Allah dengan lisan kaum-kaum tersebut. Mereka lah perhiasan yang Allah Ta'ala sisakan di atas muka bumi ini. Makanya kita selalu minta sama Allah, ya Allah, kasih lebih banyak bagi kami ulama, kasih lebih banyak bagi kami para pembawa-pembawa ilmu, kasih kepada kami orang-orang yang selalu dan selalu bisa menjaga keadaan diri dan juga hati kami untuk bisa berjalan menujumu dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang benar. Maka pagi hari ini rezeki yang luar biasa. Jalan-jalan, hujan-hujan, saya kira nanti jamaah titik. Ternyata dia makan banyak, Masya Allah. Jadi berarti jenengan wis lah pokoknya. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufiq ila Anqal qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Fasrun wa min ma'asil qalb. Kita masih berbicara tentang maksiatnya hati, tentang penyakitnya hati, tentang sesuatu yang akan merusak hati kita. Akan merusak hati kita bukan hanya di hadapan Allah Ta'ala, tapi juga di depan manusia. Orang kalau
sebenarnya. Oke, dan begitu juga dengan hati kita. Nah, orang kalau hatinya itu penuh dengki, penuh iri, penuh riya, penuh ujub, ngapa-ngapain itu tentang manusia, ngapa-ngapain itu tentang dirinya, maka ini juga akan membawa perasaan-perasaan gak enak lainnya. Oke, tapi memang mayoritas orang gak memedulikan tentang penyakit hati, tapi kalau penyakit jasad dia peduli. Oke, jadi kalau penyakit jasad tuh ributnya minta ampun. Oke, langsung nyari obat, ngombe antangin lah, ngombe teh hangat, jajal bok munawar atau enteng dan lain sebagainya. Tapi ini kalau misalkan hatinya yang semacam itu diabaikan, oke, memang kok aku sholat hati saya kok seperti ini, bismillah, oke, di benaknya apa ndak sepungkuai lah, ditambahnya apa ndak kapan-kapan, kapan-kapan di benaknya nih, ngobatinnya kapan-kapan, oke. Nah ini yang akan jadi masalah dan satu kebencian, oke, istilahnya dikatakan satu dosa itu bawa ke dosa yang lainnya, satu rasa nggak enak itu bawa kepada rasa nggak enak yang lainnya. Makanya kita harus kenal ini, oke, kenal dengan apa penyakitnya hati agar kita ini bisa mengobatinya dengan cara yang benar, oke. Dan ngobatinnya bu, kalau misalkan kita sakitnya jasad kan obatnya juga perkara yang kelihatan. Kalau yang sakit ini hatinya, oke, obatnya juga sesuatu yang nggak kelihatan, oke, obatnya nggak sesuatu. Kita punya sifat bakhil, oke, kita misalkan kita punya di dalam hati kita ini ada sifat pelit. Gimana cara ngobatinnya? Sedekah, oke, cara ngobatinnya sedekah. Kita pernah makan makanan yang haram, oke, sehingga banyak perkara-perkara haram yang terjadi kepada diri kita. Berarti gimana? Ya harus memilah-milah apa yang kita konsumsi. Oke, setelah itu dibersihkan. Cara bersihkannya gimana? Kalau harta haram itu masuknya di harta kita, perbanyak sedekah. Kalau yang masuknya itu di dalam diri kita, perbanyak puasa. Oke, perbanyak puasa biar apa? Biar Allah Ta'ala ini menghilangkan yang haram-haram dari diri kita. Karena biasanya penyakit hati itu atau penyakit yang nggak kelihatan itu punjerannya juga dari makanan yang haram. Oke, yang asal muasalnya itu dari makanan-makanan yang haram. Makanya kita harus tahu gimana caranya mengobati dari perkara tersebut. Oke, jadi yang kemarin kita sudah bahas tentang riya, kita juga sudah bahas tentang yang namanya ujub. Oke, wa huwa syuhudul ibadah sadiratan minan nafas ghaiban 'anil minnah. Oke, yang namanya ujub itu adalah seseorang, oke, yang mengamalkan dengan amaliyah kebaikan, menganggap kalau amalan-amalan itu datangnya dari dirinya. Oke, menganggap kalau amaliyah itu datang dari dirinya, bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghaiban 'anil minnah. Oke, setelah itu penyakit yang selanjutnya adalah wasyak fillah. Oke, meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu-ragu sama Allah. Oke, jadi di dalam hatinya masih sering muncul keraguan. Dan keraguan ini kadang-kadang kita nggak ngerasa melakukannya. Ya, kadang-kadang kita nggak merasa melakukannya. Kerja, saya benar, saya apik. Oke, kalau enggak kamu nanti bakalan jadi orang miskin. Oke, kamu nanti nggak punya duit, kamu nanti nggak dapat rezeki. Oke, nggak dapat rezeki. Allah Ta'ala menjanjikan, oke, rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Oke, rezekimu itu sudah dituliskan sama Allah Ta'ala di atas langit. Oke, rezekimu itu sudah dituliskan sama Allah Ta'ala di atas langit sana. Bahkan ketika keadaan kita ini, oke, bahkan ketika keadaan diri kita ini nggak mampu apa-apa, kita sudah dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Oke, kita masih di dalam perut ibu kita, Allah Ta'ala sudah mikirkan caranya gimana biar asupan nutrisi ini nyampe ke perut kita. Lah kok sekarang sudah lahir, wes ngadeg, jejeg, bisa ngomong, bisa jalan, bisa ngapa-ngapain, ragu-ragu. Engko sesuk mangan apa ya? Engko sesuk turune ngendi ya? Engko sesuk gimana ya? Padahal hidupnya ini sebelumnya dari sebelum-sebelumnya, dari semenjak
banyak keraguan-keraguan muncul di dalam diri kita. Arepe golek mantu, mau dapat menantu, mau nyari pasangan untuk anak-anaknya, boleh sing sugih, biar terjamin hidupmu, biar terjamin hidupmu. Memangnya orang kaya ini nggak mungkin hartanya dihabiskan sama Allah Taala. Berapa banyak orang yang dulunya kaya sekarang miskin, dan berapa banyak orang yang dulunya miskin sekarang kaya. Berapa banyak orang yang dulunya nggak berharta sekarang banyak hartanya. Berapa banyak orang yang sekarang yang dulunya nggak punya harta sekarang dikayakan sama Allah Taala. Itu wali zaman Bu. Tentang masalah berapa banyaknya orang kaya, berapa banyaknya orang miskin, itu cuma tentang perputaran zaman saja. Tapi kalau tentang rezekinya kita, nggak mungkin kebolak-balik. Nggak mungkin kebolak-balik. Apa yang ditetapkan untuk kita akan nyampe, apa yang nggak ditetapkan untuk kita nggak bakalan nyampe. Makanya wasiatnya Nabi kalau nyari mantu, kalau jenengan punya anaknya perempuan, anaknya perempuan, berarti otomatis kan nyari mantu laki-laki. Nah itu boleh anak. Lain kalau nyarinya yang sama perempuan. Jadi punya anak perempuan, berarti nyari mantu laki-laki. Katanya Nabi Muhammad, kalau datang kepadamu seorang laki-laki, datang meminang putrimu seorang laki-laki yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, terima pinangannya. Jangan ditolak. Kalau kamu menolaknya, atau kebanyakan orang memilih menolak pinangan dari laki-laki yang semacam itu akan menyebabkan bencana yang banyak dan menyebar di mana-mana. Makanya kalau kita lihat kenapa kok zaman sekarang ini macam-macam musibah datang, macam-macam bala datang, macam-macam keburukan datang, macam-macam orang itu pusing, orang itu mayoritas punya masalah di dalam kehidupannya, kekhawatiran yang nggak jelas. Itu salah satunya adalah karena banyaknya orang menganggap kalau kehidupan di dunia ini jaminannya itu dengan harta, jaminannya itu dengan pangkat, jaminannya itu tentang perkara yang semacam itu. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, ada seorang laki-laki datang, nanya kepada Imam Hasan, wahai Imam, saya punya anak perempuan, dipinang sama 3 laki-laki sekaligus. Dipinang sama ada 3 orang yang melamar putri saya. Yang satu anaknya pejabat, satunya lagi anaknya orang kaya, satunya lagi anaknya orang biasa. Yang mana yang saya pilih wahai Imam? Anaknya pejabat apa anaknya orang kaya apa anaknya orang biasa? Jangan ditawarkan saya dipilih saya tipu. Kalau jenengan disuruh milih ini, anaknya dipinang sama 3 orang, anaknya pejabat, anaknya orang kaya, sama anaknya orang biasa. Rata-rata milih anaknya pejabat lah. Langsung naik harkat dan martabat saya. Aku duwe mantu anaknya pejabat. Kalau nggak gitu yang kedua, rada mending nih. Anaknya wong sugih terjamin ini hidupnya nanti. Nikah langsung punya rumah, langsung punya ini, langsung punya ini. Jarang yang lirik anaknya orang biasa ini jarang. Jarang yang lirik anaknya orang biasa ini jarang. Maka katanya Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, cari tahu tentang ketiga calon mantumu ini, mana di antara mereka yang paling baik agamanya dan yang paling baik akhlaknya. Agamanya dulu Bu yang baik. Ya punya agama baik itu nggak harus ulama, nggak harus bisa ngaji kitab kuning, nggak harus jebolan pesantren, nggak harus jebolan pesantren. Anak-anak yang baik itu adalah yang tumbuh di lingkungan yang baik, orang tuanya baik-baik, ngasih asupan-asupan keagamaan kepada mereka ini dengan cara yang baik. Rajin sholat 5 waktunya, nggak pernah bolong. 5 waktunya nggak pernah bolong. Gampangnya Allah Ta'ala saja dijaga, apalagi anakmu, apalagi kamu. Jadi dicari yang agamanya itu baik. Setelah itu
gimana, sama teman kerjanya gimana, sama orang-orang sekitarnya gimana, sama kalau utang piutang gimana, dicari tahu tentang hal tersebut. Kenapa? Katanya si bapaknya perempuan ini tadi mengatakan, kenapa wahai imam kok saya harus nyari yang paling baik agamanya, yang paling baik akhlaknya? Katanya beliau, kalau jabatan itu bisa hilang. Bapaknya mungkin pejabat, anaknya belum tentu jadi pejabat. Orang kaya juga gitu, bisa jadi orang tuanya kaya tapi habis di anak-anaknya. Harta juga bisa habis. Tapi kalau orang akhlaknya baik, setelah itu agamanya juga baik, insya Allah langgeng sampai akhir hayatnya. Insya Allah langgeng sampai akhir hayatnya. Dan lagi ditambah lagi, kalau kamu nikahkan anakmu dengan orang baik, kalau kamu nikahkan anakmu dengan orang baik, nanti misalkan setelah pernikahan itu tumbuh muncul benih-benih cinta yang sampai akhirnya berkembang tambah besar, maka anakmu akan mendapatkan dua kebahagiaan di dunia, kebahagiaan sampai akhirat. Orang kalau dijaga sama orang baik itu disenangkan mesti di dunia. Disenangkan mesti di dunia. Seperti saya pernah diceritani sama abah saya, kakek saya itu kan orang nggak punya, 26 tahun nggak bisa pulang ke Banjar karena nggak punya duit. Kakek saya Habib Salim itu orang miskin, semiskin-miskinnya wong kampung dalam itu, kata abah saya, kakek saya punya baju koko itu cuma satu, Bu. Punya baju koko cuma satu, pakai tahlilan ya baju itu, dipakai buat rutinan ya baju itu, tapi nggak pernah kelihatan lusuh, nggak wangi, itu nggak pernah, rapi mesti, tapi miskin sekali. Beberapa periode nggak mampu bayar zakat fitrah. Bayangkan, zakat fitrah itu cuma berapa? 3 kilo sampai 4 kilo beras, nggak punya. Berarti apa? Nggak ada beras di rumah, nggak punya duit juga. Miskin sekali. Kakek saya itu orang miskin sekali. Waktu saya cerita kalau lagi makan, makannya itu seadanya, nasi pakai jelantah atau apa, pakai ikan asin gitu. Terus nenek saya itu bayang-bayangin, iki nenggone omahe tanggane awake dhewe sing kuwi, bakul emas kuwi mesti isine sate gulai yo, awake dhewe nek mangan ngene. Kata kakek saya, nah popo, bisa jadi mereka itu makan sate gulai tapi ndak bareng-bareng koyo awake dhewe. Kita makan nasi cuman pakai jelantah, tapi bisa mesra seperti ngedem-ngedemi aslinya dia. Tapi gini loh Bu, kalau orang dapatnya orang baik di dunia, dia mendapatkan kegembiraan walaupun dengan cara yang sederhana seperti ini, tapi di akhirat juga mendapatkan kebaikan insyaallah. Jadi baiknya itu dunia akhirat. Tapi kalau misalkan setelah pernikahan itu cintanya nggak keluar, istilahnya nggak muncul rasa cinta di dalam diri kedua pasangan tersebut, atau misalkan dulunya cinta tapi habis itu habis, istilahnya cintanya itu nggak langgeng sampai akhir pernikahan, maka orang baik ini nggak akan menyakiti anakmu. Orang kalau dapat pasangan yang baik, dia nggak akan tega untuk, walaupun nggak cinta, tapi nggak akan menyakiti untuk orang tersebut. Nggak akan KDRT, nggak akan mukulin, nggak akan menceraikan tanpa sebab, nggak akan gantungin perasaan dari si perempuan tersebut. Jadi kalau yang kamu pilih adalah orang baik, maka dia kalaupun misalkan nggak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dia akan dapat bahagia di akhirat. Meskipun di dunianya nggak keluar rasa cintanya, tapi dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT, karena nggak akan saling menyakiti. Tapi kalau kamu pasangkan putrimu, pasangkan anakmu sama seseorang yang sudah nggak baik, agamanya nggak baik, akhlaknya nggak baik, di dunia disakitin takut. Meskipun banyak harta, meskipun duitnya ini banyak, tapi dia akan merana. Merana mesti. Istilahnya disakiti fisiknya ataupun juga disakiti terus hatinya. Ini yang dikatakan sama Imam Hasan Al-Basri. Kalau punya anak perempuan, maka cari kriteria laki-laki yang baik. Kriteria laki-laki yang baik. Kalau perempuan, kalau anaknya laki-laki gimana? Kalau anaknya laki-laki gimana? Nah, cari seperti yang dikatakan sama saja sebenarnya. Katanya Nabi Muhammad, perempuan itu dinikah
ragu kalau yang menyehatkan kita, yang ngasih kita sakit juga Allah. Yang ngasih kita rezeki, yang ngambil rezeki itu dari kita juga Allah. Yang bikin kita berilmu, yang bikin kita nggak berilmu juga Allah. Semua hal yang kita jalani ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ragu-ragu di dalamnya. Bahkan di dalam satu hari ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk baca satu kalimat di dalam Al-Quran sampai berulang-ulang sampai 17 kali. Dalam sehari minimal itu kita baca 17 kali. Yaitu salah satu ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini satu ayat yang luar biasa. Bahkan secara tatanan bahasa ini para ulama membahasnya dengan sangat detail sekali. Sebenarnya kalau misalkan maknanya, kalau kita baca maknanya kan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Ini kalau misalkan Allah Ta'ala mau pakai kalimat yang simpel, kalau tentang penghambaan seseorang kepada Allah Ta'ala sebenarnya bisa pakai na'buduka, na'buduka wa nasta'inu bika, na'buduka wa nasta'inu bika. Tapi Allah Ta'ala menaruh kalimat ini dengan cara iyyaka na'bud. Iyyaka itu kafnya itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Hanya jadi kita mengedepankan mengatakan kepada Allah Ta'ala sebelum tentang diri kita. Iyyaka na'bud, kalau na'buduka kan kafnya ada di belakang. Tapi sama Allah Ta'ala ditaruh di depan. Karena memang segala sesuatu itu harusnya yang kita kedepankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kalau misalkan kita mau baca saya ya Allah menyembah kepadamu, seharusnya pakai kalimat iyyaka a'budu. Iyyaka a'budu. Kepadamu saya menyembah ya Allah. Tapi di sini Allah Ta'ala pakai kalimat iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Kami ini siapa? Kalau kita sholat jamaahan ya benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada imamnya, ada makmumnya, ada jamaah banyak di situ. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi ternyata kan ketika kita sholat sendirian kan bacanya juga tetap seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa ini? Kita ini siapa? Kita ini adalah semua orang, semua makhluk, semua ciptaannya Allah Ta'ala yang hanya menyembah kepada Allah. Masuk di dalamnya malaikat, masuk di dalamnya jamadan, masuk di dalamnya para nabi, para rasul, makhluk-makhluknya Allah Ta'ala semuanya nyembah kepada Allah. Jadi kita sedang mengatakan iyyaka na'bud, kami ya Allah, kami ini semua makhluk ini. Saya manusia yang menggabungkan diri saya di dalam golongan orang-orang yang beriman, di dalam golongan orang-orang yang hanya menyembah kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bahkan para ulama mengatakan di dalamnya ini tergabung 3 perkara. Tergabung tiga pertama. Ketika kita mengatakan yang pertama adalah i'lanut tauhid. Yang pertama kita mengikrarkan ketauhidan kita dalam sehari itu minimal 17 kali. I'lanut tauhid. Kita istilahnya mentajdid syahadatnya kita itu setiap hari 17 kali di dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I'lanut tauhid. Di dalamnya ada i'lanut tauhid. Yang kedua ada bara'atus syirik. Bara'atus syirik. Kita membebaskan diri kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dengan perasaannya didalamkan lagi, rasanya itu didalamkan lagi, ya Allah, saya membebaskan diri saya dari syirkul kabir wa syirkus shaghir, dari syirik-syirik besar ataupun juga syirik-syirik kecil. Syirik besar ini apa? Syirik besar ini menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Dengan sesuatu yang lain yang besar-besar, yang nampak-nampak, yang kelihatan. Percaya sama Allah, tapi percaya juga sama, kalau kita berobat misalnya, kita percaya sama Allah, kita percaya juga sama dokter. Sing marek nek aku ki Pak Dokter. Bukan Bu, Pak Dokter ini wasilah
istilahnya Allah Ta'ala untuk menyembuhkan kita. Aku cocoknya nenggone dokter kuwi Pak, sing liyane ndak cocok. Ini juga kita menyebutkan Allah Ta'ala dengan Pak dokter yang satu itu tadi. Di dalam kesehatan seperti itu, di dalam harta juga seperti itu. Kalau kamu nggak kerja di sini, mau kerja di mana lagi kamu? Kalau kamu nggak begini, kamu nggak. Jadi menyebutkan ini, ya ini sudah maksudnya syirkul kabir, syirik yang besar, nyentarakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lainnya. Setelah itu juga yang kedua adalah syirkus shaghir, syirik yang kecil-kecil seperti yang kemarin kita bahas yang namanya riya. Namanya riya. Jadi yang seringkali masuk ke dalam diri kita dengan bentuk-bentuk bisikan-bisikan untuk kita ini membersamakan di dalam ibadah kita ini dengan makhluknya Allah Ta'ala yang lain. Jadi di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada juga di dalamnya bara'atun minasy. Setelah itu yang ketiga, kita dibantu dengan ayat ini, kita dibantu untuk memiliki rasa annala haula wala quwwata illa billah, bahwasanya kita ini enggak mampu apa-apa selain apa yang dibantukan sama Allah Ta'ala untuk kita. Kita enggak mampu apa-apa kecuali apa yang diperbantukan sama Allah Ta'ala untuk kita. Ya Allah, saya sholat karena jenengan ngasih saya kekuatan untuk sholat. Karena kalau enggak dikasih kekuatan untuk sholat, ya enggak sholat orang-orang. Ya Allah, saya mampu puasa karena Allah Ta'ala ngasih bantuan kepada saya untuk melaksanakan puasa. Ya Allah, saya mampu sedekah karena Allah Ta'ala menguatkan saya untuk sedekah. Ya Allah, saya bisa ngaji karena Allah Ta'ala menguatkan saya untuk bisa ngaji. Jadi lafaz la haula wala quwwata illa billah itu masuk di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Padahal kan kita juga sering minta tolong sama hamba yang lainnya. Sama orang lain kan kita sering minta tolong. Ya, saya misalkan majelis ini, minta tolong Pak Agus karpetnya dibenerin, minta tolong mic-nya dibenerin, minta tolong kipasnya dinyalain, minta tolong lampunya dinyalakan. Tapi semua permintaan tolong itu tadi tidak membuat kita ini masuk di dalam golongan yang minta bantuan kepada orang lain. Tapi perbantuan itu untuk membuat kita lebih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling bantu. Ini juga dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau tentang masalah kebaikan, saling bantulah. Saling bantulah. Kalau itu babnya kebaikan, saling minta tolong sama orang lain itu enggak masalah. Saling minta dukung satu sama lain itu enggak masalah. Bu, saya mau bikin acara semacam ini, ayo siapa yang mau nyumbang? Itu enggak nurunkan harga diri kita. Enggak bikin kita ini jadi manusia yang rendah karena meminta sama orang lain. Tapi ketika kenapa? Karena bantuan yang kita minta ini adalah perkaranya Allah, tentang Allah, syiar kepada Allah, syiar untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saling bantu. Ayo saling bantu. Kalau ada kebaikan, ada majelis, ada musola, ada masjid, ada tempat-tempat yang di situ jadi base camp kebaikan. Ayo saling bantu dalam kebaikan di tempat-tempat semacam ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang merendahkan diri kita itu kalau kita minta bantuan untuk diri kita. Yang jadi masalah itu kalau kita minta tolong sama orang tentang diri kita. Bukan tentang sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk maslahat dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi utang piutang personal, pekerjaan yang sifatnya pribadi. Nah ini yang kalau kita minta tolong sama orang lain itu akan merendahkan diri kita. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali Bu kita baca. Dulu di zaman para salafun shalihin itu banyak para orang-orang ahli ibadah itu yang kalau sampai di dalam ayat ini mereka mengulang-ulang ayatnya. Ulang-ulang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu diulang-ulang. Bahkan ada satu orang yang menjadi imam masjid seperti itu istilahnya.
beliau ini setelah ngimami sholat isya, ketika sholat isya itu dilafaz iyyaka na'budu ini juga diulangi, tapi cuma beberapa kali saja. Dan begitu selesai sholat, beliau mulai lagi sholat malamnya, memulai lagi sholat malamnya, dan ketika ketemu ayat ini, iyyaka na'budu itu diulang-ulang terus sampai masjidnya dimatikan, sampai semua orang sudah sepi, sampai tengah malam, sampai penjaganya masjid ini mengatakan, sampai saya keluar rumah, sampai datang lagi untuk sebelum sholat subuh itu mau istilahnya tahajudan di masjid sambil nyalakan lampu, itu ditemuin kalau imamnya ini masih tetap berdiri di dalam sholatnya dan masih ngulang-ulang lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai pagi, sampai menjelang subuh dia sholat, mungkin masih di rakaat pertama tapi lafaz iyyaka na'budu ini diulang-ulang terus. Untuk apa? Untuk nanam istilahnya. Pertama karena mereka sudah merasakan kelezatan di dalam ibadah. Sudah merasakan kelezatan di dalam ibadah, ditambah lagi mereka merasakan lezatnya lafaz yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Lafaz ini Bu, surat Al-Fatihah itu luar biasa. Surat Al-Fatihah itu luar biasa. Karena seringnya kita baca, akhirnya kan levelnya turun. Levelnya ini kan tambah turun. Al-Fatihah ayo, coba sih mau iso. Al-Fatihah aja loh. Masa gimana? Padahal ini agung suara. Istilahnya surat paling agung di dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Karena di dalamnya ada doa dan tata caranya doa. Kita itu bukan cuma diajarin doa sama Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala bilang kalian doalah nanti aku yang mengabulkan. Bukan cuma disuruh doa kita, tapi Allah Ta'ala ngajarin gimana caranya kita berdoa. Karena harapannya Allah ketika kita berdoa, Allah Ta'ala pengennya itu ngabulin. Dan pengabulan doa itu banyak aspek yang Allah Ta'ala lihat di dalamnya. Ketika Allah Ta'ala melihat kita berdoa, gak semua doa tak tompo, enggak Bu, dilihat dulu gimana doanya. Makanya di dalam hadis qudsi itu dikatakan ketika Rasulullah menceritakan ada orang pakai baju lusuh bepergian, ngangkat tangannya, dia mengucap ya Rabb, dia minta sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan bajunya dari haram, makannya makanan yang haram, duitnya datang dari perkara yang haram. Fa'inna yustajabulah, dari mana jalannya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa dari hamba yang semacam ini. Jadi macam-macam yang dilihat sama Allah Ta'ala, adabnya, akhlaknya. Nah di dalam surat Al-Fatihah ini kita diajarkan sama Allah Ta'ala gimana caranya biar kita doa itu dijabah sama Allah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, muji Allah Ta'ala dulu, adzana ala Allah, muji Allah, gak langsung ke intinya, gak langsung minta sama Allah Ta'ala, tapi kita muji Allah Ta'ala dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin, ya maha suci Engkau ya Allah Tuhan dari semesta alam. Maliki yaumiddin, pemilik seluruh hari kiamat. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu pengikraran ini tadi, ikrar. Kita ngomong sama Allah Ta'ala, hanya kepadamu ya Allah saya nyembah, hanya kepadamu saya minta pertolongan. Baru inti doanya. Baru permintaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu inti dari doanya kita. Inti dari doanya kita. Nah, tapi sebelumnya ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Jadi dalam surat kita kalau minta sama Allah Ta'ala itu harusnya juga kayak gitu. Dempel dhisik, nyedek dhisik, nyari perhatian dulu. Baru setelah itu minta. Ojo mek ya Allah nyuwun, ya Allah kita nyuwun. Mboten apa-apa sebenarnya. Tapi sebelumnya itu juga harus ada adab-adabnya. Harus ada adab-adabnya. Jadi wasyak fillah, jangan sampai ini ada keraguan di dalam hati kita. Jangan sampai ada keraguan. Kalau misalkan hati kita belum mantap, cari dulu kemantapannya. Kalau kita belum mantap, di dalam satu perkara nggak mantap, cari dulu kemantapannya. Itu yang dilakukan sama Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau qalat Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, di dalam perkara penghidupan di sesuatu yang sudah mati, Nabi Ibrahim itu minta
Saya pengen hati saya ini pengen tambah mantap lagi. Maka Allah Ta'ala mengatakan fakhud arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma tuhun ya'tinaka sa'ya. Sama Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, sekarang kamu pergi ke pasar, beli 4 jenis burung, belilah 4 jenis burung. Setelah itu fasurhunna ilaik, latih mereka ini agar kalau kamu panggil dia datang. Burung-burung yang bisa dilatih, yang nanti kalau kamu panggil dia bakalan datang. Fasurhunna ilaik thumma ja'al. Setelah itu potong-potong. Setelah sudah dilatih dipotong-potong, dicacah-cacah. Jadi empat burung ini, misalkan satu warnanya merah, satu warnanya biru, satu warnanya kuning, satu warnanya oranye, dicacah-cacah sampai jadi satu. Kecuali kepalanya ditaruh di satu wadah sama Nabi Ibrahim. Yang 4 ini dicacah, Bu. Dicacah, diulet jadi satu. Setelah itu dibagi menjadi 4 bagian. Satu bagian ditaruh di gunung ini, satu bagian ditaruh gunung ini, satu bagian taruh gunung ini, satu bagian lagi taruh gunung ini. Tinggal yang ada di kepalanya ditaruh di kotak sama Nabi Allah Ibrahim. Setelah itu beliau turun. Jadi setelah selesai ngacak-ngacak bagikan, beliau turun di lembah tersebut. Panggil itu, burung ini, burung kuning, burung biru, burung oranye, burung ini, dipanggil sama Nabi Ibrahim. Setelah itu nggak pakai besok, langsung balik lagi ke depannya Nabi Allah Ibrahim dalam bentuk yang sudah sempurna kecuali kepalanya. Kecuali kepalanya, ngenteni kotaknya Nabi Ibrahim dibuka. Begitu dibuka sama Nabi Ibrahim, masuk lagi ke dalam kepalanya dan nggak ketukar. Sing biru malah nenggone oranye jadi ke hijau, dan nggak ketukar sama sekali. Jadi bala liyatma'inna qalbi, ini harus kita cari ini. Kalau hati kita belum mantap, dicari mantapnya. Zikiran saya kok belum mantap, cari zikir sampai hatimu mantap. Saya kok belum mantap di dalam sholat saya, cari cara gimana caranya sholat kita ini nyampe ke tingkat mantap. Saya kok belum mantap di dalam hal ini, saya belum mantap di dalam penutupan aurat, saya belum mantap di dalam amaliyah ini, cari sampai dirimu itu mantap. Jadi setiap amalan-amalan kita ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan aja. Nyapa tahlilan, bapak-bapakku tahlilan, gak cuma seperti itu saja. Cari sampai tahlilmu itu mantap. Saya mengikuti amaliyah ini, saya ikut tibaan, saya ikut maulutan, saya ikut baca maulid ini, silahkan. Gak apa-apa. Itu warisan dari orang tua-tua kita yang baik. Tapi juga jangan cuma sampai di tahap itu. Cari mantapnya. Saya baca maulid, maknanya apa? Yang saya baca ini apa? Kenapa kok saya baca ini? Kenapa kok saya baca ini? Kenapa kok? Cari tahu. Jadi amaliyah kita ini bukan cuma tentang ikut-ikutan orang terdahulu, tapi memang karena mantapnya hati. Nabi Ibrahim itu nyari, bala liyatma'inna qalbi. Saya sudah percaya, saya sudah iman kepadamu ya Allah. Saya sudah mengerti tentang Engkau ya Allah. Tapi saya butuh ini, mantapnya hati ini saya butuh. Butuh. Dan orang semakin berpikir, semakin nyari tahu, semakin mencari tahu akan semakin mantap. Dan rasanya jadi lebih nikmat. Jangan sholat mantap di dalam sholatnya, nikmat apa boten? Nikmat. Nikmat. Kita puasa mantap. Saya puasa Senin. Kenapa kok saya puasa Senin? Karena ini Kanjeng Nabi loh puasa Senin buat memperingati hari lahirnya, kan tambah mantap. Saya puasa hari Kamis. Kenapa kok saya puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu katanya Nabi, tempatnya amal seminggu itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi nambahin, dan aku pengen amaliyah mingguanku itu dilaporkan sama Allah dan ditutup dengan keadaanku yang berpuasa. Tambah mantap. Sedekahnya kok sedekah Ramadan pahalanya sakmene. Ngaji jenengan ngerti pahalanya, 1 huruf ganjarannya 10 kebaikan, 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Kan tambah mantap. Tambah mantap, tambah termotivasi. Itu bedanya orang amaliyah ikut-ikutan sama orang amaliyah dari dalam hatinya. Dari dalam hatinya. Semoga Allah Ta'ala kembalikan ini. Keadaan hati yang baik, keadaan hati yang khusyuk, keadaan hati yang ngerti caranya ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara yang benar. Zaman dulu itu banyak sekali
mantunya Habib Mustafa, sepupunya Habib Segaf, ponakannya Habib Hasan Baharun Dalwa, pondok Dalwa. Katanya Habib Quraisy beliau itu ketika mondok di Hadramaut masih ketemu, istilahnya masih banyak orang-orang yang ibadahnya itu luar biasa. Dikatakan pernah beliau itu sholat jamaah di satu masjid, bukan di pondok, di luaran masjid itu sholat berjamaah di situ. Selesai sholat jamaah kayak anak pondok biasanya, wiridan sekedarnya, baca Al-Quran sekedarnya. Nah ketika satu malam dikatakan beliau itu dikasih kesempatan sama pondok itu untuk bebas, istilahnya malam itu nggak harus di dalam pondok. Akhirnya beliau itu sholat berjamaah terus dilanjutkan karena nggak punya tempat tujuan, akhirnya tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Ketemu sama satu orang, selesai sholat isya itu sholat. Dinteni sak rakaat, salam, sholat lagi. 2 rakaat, salam, sholat lagi. Terus dinteni sampai ketiduran, kelihatan sholat, masih tetap sholat. Sampai tidur lagi tengah malam, kelihatan masih sholat. Jadi sampai sepanjang malam, sampai habis subuh, sampai hampir subuh itu dilihat sholat terus nggak selesai. Hari pertama saya diem, hari kedua dilihat kayak gitu masih tetap. Jadi selesai sholat isya itu sholat terus sampai subuh. Hari ketiga juga seperti itu. Akhirnya selesai sholat subuh, Habib Quraisy ini beranikan diri untuk nanya, kenalan. Ini orang kok kuat sekali ibadahnya. Dideketin, salam, kenalan. Setelah itu beliau penasaran, saya perhatikan jenengan ini sepanjang malam kok sholat. Sepanjang malam ini kok sholat. Ganti orang itu nanya, kamu anak pondok ya? Iya, saya mondok di pondoknya Habib Umar bin Habib, pondok Darul Mustafa. Kamu ngatamin Al-Quran setiap berapa kali? Katanya beliau ya sebulan paling sekali lah. Sehari 1 bulan sekali itu kan berarti sehari satu juz berarti 1 bulan hatam. Kalau sehari setengah juz berarti orang sasi lagi katam. Kalau sehari sak lembar subuh kapan katamnya. Jadi katanya beliau anak pondok itu rata-rata segitu, sebulan sekali hatam Al-Quran. Katanya orang ini tadi beliau mengatakan anak kullal laila fi shalah. Saya khatam Al-Quran itu setiap hari di dalam sholat. Saya khatam Al-Quran itu setiap hari di dalam sholat. Katanya Habib Quraisy, berarti kamu sepanjang malam yang saya lihat sholat itu ngaji Al-Quran? Iya, saya sepanjang malam baca Al-Quran di dalam. Saya baca Al-Quran di dalam sholat saya dan saya khatamkan setiap kali menjelang subuh. Setiap kali menjelang subuh khatam Al-Quran. Kan spontan Habib Quraisy bilang, gak kesel, gak capek kamu sepanjang malam sholat baca Al-Quran. Ganti ditanya sama orang ini, lah kamu tidur sepanjang malam itu apa gak capek? Kamu tidur sepanjang malam itu apa gak capek? Katanya beliau ya, orang biasanya tidur itu gak capek, sholat yang capek, ngaji yang capek, orang tidur itu gak capek. Katanya orang ini tadi, saya merasakan kenikmatan di dalam sholat saya seperti kamu merasakan kenikmatan di dalam sholat. Kamu capekmu hilang dengan tidur, aku capekku hilang dengan sholat. Aku capekku hilang dengan sholat. Ini orang-orang baik, penghuni yang cocok masuk surga Firdaus. Jadi orang-orang yang imannya itu luar biasa kepada Allah Ta'ala, memang keadaan hatinya itu sudahlah keraguan, apalagi keraguan udah jauh sekali. Ragu-ragu tidak, kita kan ragu-ragu kabeh. Arep sholat ora ya sorae lah kan. Akeh ora ngaji sing buka kok ngantuk tutup ae lah. Arep wiritan didelok wis akeh banget iki. Insyaallah selamat. Jadi banyak ragunya. Mau dikiran ragu, mau puasa ragu, mau sedekah ragu, mau jadi orang baik aja kita itu ragu. Arep enggak ngomong elok itu ragu. Apa jadinya aku nanti dibilang terlalu solihah, biasanya marah-marah sama anak-anak, nanti enggak marah-marah, apa kata anakku nanti? Ya biasanya ngomel-ngomel sama suaminya, enggak ngomel-ngomel, nanti suami saya demam toh. Kok enggak marah-marah hari ini? Kita ini loh sering ragu-ragu. Ragu-ragunya bukan dalam kebaikan, ragu-ragunya untuk jadi baik. Ragu-ragu di dalam melakukan melangkah untuk jadi orang baik itu kita banyak ragunya. Padahal Allah Ta'ala penawarannya luar biasa. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Katanya Allah Ta'ala, tak beli kalian hartamu, dirimu, waktumu, sini
lahumul jannah, tak kasih surga. Ya, tapi kasihkan, hartamu kasihkan, amaliyahmu kasihkan, zikirmu kasihkan, kebaikan hatimu kasihkan. Ya, kasih kebaikan-kebaikan, tawarkan kepadaku, jangan tawarkan kepada yang lainnya, jangan tawarkan kepada makhluk, jangan tawarkan kepada manusia, tawarkan kepadaku. Tak beli tak kasih surga. Ya, tak beli tak kasih surga. Tapi kita ragu-ragu, sing diom sing tak kayak Gusti Allah. Ya, yang mana ya yang tak kasihkan kepada Allah Ta'ala? Waktu tidurmu jangan, waktu geletakmu jangan, waktunya scroll Instagrammu jangan, tawar-menawar kita sama Allah SWT. Jadi banyak anggap untuk Allahnya ketimbang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang terdahulu kasihkan semuanya, waktunya, hartanya, keinginan hatinya, keinginan dirinya, semuanya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala dengan tawarannya Allah. Bi'anna lahumul jannah, bi'anna lahumul jannah, aku gantikan semuanya itu dengan syurgaku, dengan kenikmatan di dalam syurgaku bersama orang-orang mulia yang ada di dalam syurgaku. Mungkin Allah Ta'ala menggantikan keadaannya umat, jadikan hati kita ini senang ngaji, senang pikiran, senang sedekah, senang datang ke tempat-tempat yang baik, senang kumpul-kumpul sama orang baik, senang melakukan perkara-perkara yang baik dengan harapan kita dapat surga Allah Ta'ala, dengan harapan kita dapat kedekatan sama orang-orang mulia, dengan harapan kita nyampe ke dalam golongannya orang-orang yang mulia dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, lewat jalur rahmatnya Allah, lewat jalur syafaatnya Rasulullah SAW. Mungkin dengan apa yang kita lakukan ini, Nabi Muhammad kerso mengasihkan syafaatnya kepada kita, dan Allah Ta'ala mau memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga semua rahmatnya Allah Ta'ala ini meliputi keadaan dari kita. Hari-hari kita diliputi rahmat sama Allah, waktu-waktu kita diliputi rahmat dari Allah Ta'ala, harta kita dirahmati, anak-anak kita dirahmati, keluarga kita dirahmati, orang-orang terdekat kita jadi orang-orang yang dapat kasih sayang yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka selamat dan diselamatkan sama Allah. Mereka mencari kebaikan sehingga digolongkan ke dalam golongannya orang-orang yang baik. Mereka melakukan sesuatu dan Allah Ta'ala akan mengganjar apa yang mereka persembahkan ini dengan semulia-mulianya ganjaran, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad